pertama. Kita baca sama-sama ayat yang pertama, saudara. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Saudara, kita melihat dalam pasal 14 bagaimana Israel dan Filistin sedang berhadap-hadapan, saudara. Ya, Israel dan Filistin sedang berhadap-hadapan, saudaraku. Dan kemudian ini yang kita lihat, sebuah tindakan luar biasa dari Yonatan. Bagaimana dia kemudian mengajak, saudaraku, mengajak pengawal-pengawalnya untuk menerobos, ya, untuk masuk di dalam pasukannya Filistin. Dan kalau saudara baca selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, maka terjadi sesuatu yang luar biasa, ya, saudara. Terjadi sebuah terobosan yang luar biasa, saudara. Bagaimana Yonatan mendapatkan kemenangan, saudara. Dan ditandai juga bagaimana terjadi kekacauan di tengah-tengah Filistin. Orang Filistin saling bunuh-membunuh, saudara. Kenapa? Karena tindakan daripada Yonatan ini. Ini yang saya sebut dengan iman yang menerobos, saudara. Iman yang menerobos. Seringkali kita memiliki iman, tetapi iman kita menjadi iman yang pasif. Kita punya iman, tapi iman yang tidak bergerak. Kita punya iman, tapi iman yang tidak ada aplikasinya. Dalam diri kita tumbuh iman, pengharapan, kepercayaan kita sama Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ada amin, saudaraku. Dan berapa banyak kali kita memiliki iman-iman yang seperti ini, saudara. Iman tetapi iman yang tidak ada gerakan. Iman yang tetapi tidak ada tindakan. Iman yang selalu menunggu situasi, menunggu keadaan, dan seperti itu selalu kita berpikir inilah iman. Tetapi kita melihat dari ayat ini, saudara, dari kisah ini, bagaimana Yonatan, saudaraku, dia memiliki iman yang bergerak, iman iman yang menerobos, saudara. Dan disinilah kemudian kita melihat bagaimana kemenangan itu terjadi. Ketika apa? Ketika ada seseorang yang memiliki iman yang bertindak, iman yang ada kenyataannya, ada realisasinya. Saudara, firman Tuhan mengajar sama kita, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti kita di pagi hari ini, seperti kita ibadah pagi hari. Kalau saudara juga dengar firman Tuhan dari mana, ya saudara, itulah bagaimana terbentuknya iman dalam diri saya, terbentuknya iman dalam diri saudara. Dari pendengaran kita akan firman, tetapi selanjutnya apa? Selanjutnya apa tindakannya? Adakah kita cuma ngumpulin iman, tetapi kemudian nggak ada sebuah tindakan yang kita lakukan, nggak ada sebuah gerakan, nggak ada sebuah terobosan yang kita berani buat, saudara. Kita cuma bilang, percaya Tuhan, percaya saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Cuma nggak sampai di situ, sampai di sekitar situ saja. Akhirnya apa? Seperti bangsa Israel, menang enggak, kalah juga enggak. Ya, kenapa? Karena pasif, menunggu. Tapi ketika Yonatan maju berperang, sudah menerobos, saudaraku, disitulah Yonatan mengalami kemenangan. Buat siapa? Bukan buat Israel, hanya buat Yonatan dan pengawal-pengawal. Kalau kita melihat kemenangan ini bukan buat Israel pada umumnya. Kemenangan ini hanya terjadi ketika Yonatan masuk dalam pertempuran itu, dalam pasukan yang Filistin. Jadi saya mau bilang begini, saudara, hanya orang-orang yang imannya bergerak, imannya teraplikasikan dalam hidupnya, maka
mereka akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Ada amin, saudara. Tetapi terlalu banyak orang Kristen yang imannya hanya percaya Tuhan. Amin, haleluya, percaya. Saya tidak tahu, saudara. Ya, kalau saudara tanya sama saya, lalu kemudian aplikasinya apa, Pak Gem? Lalu apa yang saya harus buat? Saya nggak ngerti juga. Kenapa? Karena buat saya, saudara, buat saya ada hal-hal yang Tuhan sedang taruhkan dalam diri saya dan saudara itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang gerakkan dalam diri kita, berbeda perintah Tuhan kepada saya hari ini dan perintah Tuhan untuk saudara hari ini. Beda. Tidak sama. Buat Yonatan pada waktu itu, Tuhan gerakkan Yonatan maju, terobos, masuk dalam pasukan Filistin. Buat Yonatan seperti itu. Tapi buat yang lain beda. Buat saya beda. Buat saudara beda. Jadi kalau saudara tanya, maka saudara tanya sama Tuhan. Apa yang saya harus lakukan hari-hari ini, Tuhan? Saya nggak ngerti. Keluarga saya banyak yang COVID, saudara. Ponakan-ponakan saya banyak yang COVID. Anak kakak saya itu banyak yang COVID. Dan ya Tuhan gerakan saya untuk saya bisa ngurusin mereka. Tuhan gerakan saya untuk saya bisa itu obatin mereka. Kalau bilang pusing. Kalau bilang kebutuhan sendiri ada. Kalau sayang duit, bilang sayang duit. Bukan cuma saudara yang demen duit, saya juga demen duit, saudara. Tapi Tuhan haruskan saya. Saya dalam kapasitas ini, dalam kasus ini, dalam masalah ini, saya harus bergerak. Saya suruh ponakan saya yang sehat, febel, saudara, ya, untuk atur semuanya. Dia yang tanganin semuanya, dia yang kontrol semuanya, dia yang pantau semuanya. Saya yang supply. Maksud saya begini, saya sedang bicara bukan tentang uang, saya sedang bicara tentang tindakan iman. Bahwa Tuhan hari-hari ini ada sesuatu yang Tuhan sedang taruh dalam hati saudara untuk saudara melakukan sesuatu hal. Saudara untuk melakukan sebuah action. Dari apa? Dari iman yang ada dalam diri saudara. Saya tidak bilang bahwa dalam diri saudara nggak punya iman, ada iman. Tetapi iman yang seperti apa? Iman yang diam, iman yang pasif, iman yang tidak bergerak, iman yang cuma percaya Tuhan, percaya. Amin, haleluya, amin. Ketika Tuhan sedang menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu, ketika Tuhan sedang mendorong saudara untuk bergerak melakukan sesuatu, saya hitung ada 10 orang saudara di keluarga saya. Dan ini yang saya nggak boleh diam, nggak boleh pura-pura budak, nggak boleh pura-pura nggak melihat, nggak tahu, nggak ngerti. Kita kadang-kala, saudaraku, kenapa kemudian panggilan itu nggak kita lakukan? Karena kita pura-pura budak, kita pura-pura buta. Maaf nih saudara. Kita selalu membiasakan diri dengan seperti itu. Kita pura-pura budak, nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti gimana Tuhan, nggak ngerti. Aduh Tuhan, nggak tahu Tuhan. Padahal kita tahu, padahal kita dengar, padahal kita bisa melakukan sesuatu.
Paling tidak tindakan iman saudara berdoa untuk orang-orang yang sakit. Ada amin saudara? Paling tidak saudara punya keluarga-keluarga yang hari-hari ini terpapar, saudara bawakan satu persatu dengan air mata saudara. Karena kalau kita nggak mau tahu dengan masalahnya orang, nggak mau tahu. Aduh, dewek begitu puyeng. Oh iya, deweknya juga sudah puyeng, benar. Yonatan juga sudah puyeng dengan keadaannya. Yonatan juga sudah pusing dengan situasi yang terjadi dengan pribadinya sendiri. Yonatan juga sudah bingung dengan keadaan yang sedang dia alami. Tapi enggak tuh saudara, itu nggak jadi alasan buat Yonatan untuk Yonatan diam. Ya, jadi anak raja yang enak-enak ongkang-ongkang, kipas-kipas. Biar suruh pasukannya yang maju, pasukan ayahnya yang maju. Enggak. Hebat nih Yonatan. Dia ambil sikap. Dia memutuskan sesuatu yang sulit sebetulnya. Tetapi dia tahu, ini dia harus ambil, ini harus dia lakukan. Itu iman tuh seperti itu sudah. Iman tuh bukan sesuatu yang mudah. Tindakan iman tuh bukan seperti ini, membalikan telapak tangan. Tindakan iman tuh sesuatu yang sulit. Diambil sebuah tindakan iman tuh sesuatu yang gak gampang. Tetapi saya cuma bilang begini, kalau Tuhan gerakin saudara, jangan banyak pertimbangan. Kalau Yonatan terlalu banyak pertimbangan, aduh nanti begini, aduh nanti begitu, aduh nanti kalau saya ketangkep, aduh nanti. Yonatan cuma tahu, pasti Tuhan bela dia. Ada amin saudara. Pasti Tuhan tolong dia. Dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, dia lakukan buat Israel. Dia lakukan untuk Israel ngalamin terobosan saat itu. Karena saat itu terjadi stuck. Menang enggak, kalah enggak, stuck. Mereka cuma berhadapan dua kekuatan itu. Sekali lagi saudara, ya saya tidak punya apa-apa, maksudnya tujuan apa. Kalau saudara tanya, jadi saya apa yang saya harus tanya sama Tuhan? Saya juga nggak ngerti. Tetapi satu hal yang saya percaya, saya dan saudara harus melakukan sesuatu. Ada amin saudaraku. Di hari-hari yang seperti ini ada sesuatu, ketika pun saudara sedang sakit nih saudara, ya tetapi ada sesuatu tindakan iman yang saudara harus kerjakan saat itu. Nggak boleh menyerah sama keadaan, nggak boleh pasrah sama penyakit. Saudara harus kuatkan diri, berperang dengan penyakit. Kalau di antara saudara yang ngikutin streaming ini, saudara ada yang sakit sedang mendengarkan firman ini, saudara harus kuat. Saudara, itulah tindakan iman saudara saat itu. Saudara harus paksakan diri saudara melawan itu penyakit. Dan tentunya dengan kekuatan Tuhan. Ada amin saudara. Jangan menyerah, jangan hopeless. Karena yang kayak gini nih saudara, ya perang yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang sedang sakit nih saudara. Perangnya di mana? Di pikiran sama di perasaan. Itu yang jahat. Pikiran kita dirusak, hati kita dirusak, dibuat kita jadi orang yang hopeless, nggak punya pengharapan. Mikir yang jelek-jelek, mikirnya yang negatif-negatif, mikirnya yang gelap-gelap. Tindakan iman apa yang saudara lakukan? Paling tidak saat itu saudara harus singkirkan itu pikiran-pikiran jahat. Minta sama kekuatan Tuhan supaya saudara mampu bisa menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif itu. Mikirnya mati, mikirnya kuburan, mikirnya peti mati, mikirnya rumah duka. Iya sudah. Mikirnya suami jadi duda, mikirnya istri jadi janda. Ya sudah. Singkirkan semuanya, karena di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Ada amin saudara. Di dalam Tuhan masih ada pertolongan, di dalam Tuhan masih ada kesembuhan saudara.
Sungguh saudara, saya melihat mujizat Tuhan. Saya Sabtu sakit, hari Selasa saya tes, hari Rabu saya dinyatakan negatif, hari Kamis saya pelayanan Natal, ambil teler-teler. Masih ada mujizat, ada amin saudara. Masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada Yesus yang sanggup tolong saya dan saudara. Tapi saudara nggak boleh menyerah sama situasi. Saudara nggak boleh nggak pakai iman. Saudara harus pakai iman saudara. Kayak orang punya senjata tapi tidak digunakan senjata itu, buat apa? Buat apa saudara? Kita punya senjata. Ada amin saudara. Efesus bilang kita punya senjata, perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Pakai itu. Karena ketika engkau pakai itu, engkau pasti menang. Ada amin saudara. Bukan moga-moga menang. Ini saudara, iman yang seperti ini yang harusnya kita miliki seperti Yona. Iman yang nggak boleh diem, nggak boleh pelangap longo. Ada banyak Kristen imannya pelangap longo. Tolong kita ya saudara. Saya mau saudara kuat di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Saya mau saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Karena masih ada Tuhan. Kita tuh nggak sendirian. Itu yang saya mau bilang. Kita tuh nggak sendirian. Ada Tuhan yang sertai kita. Ada Tuhan yang dampingi kita. Ada amin saudara. Ada Tuhan yang berperang bersama-sama dengan kita. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, kalau kita melihat ayat yang ke-35, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikan bagi Tuhan. Bagus, saudara, ya, mendirikan mezbah. Tapi sayangnya firman Tuhan bilang begini, inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Sayang. Bagus, cuman sayang. Setelah bertahun-tahun, kurang lebih 2 tahun lebih nih saudara Saul jadi raja, baru pertama kali saat itu dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu pun ketika dia lagi bingung ngadepin Filistin. Ya, saudara, itu yang pertama kali yang Saul bangun, mezbah pertama. Sayang. Artinya begini, selama hidupnya Saul dia nggak pernah bangun mezbah. Dia nggak pernah punya waktu bangun mezbah. Sayang. Saudara, bangun mezbah bagi Tuhan. Kapan? Tiap kapan? Tiap hari. Ada amin saudara. Bukan tiap kali ada masalah. Salah. Tiap hari. Kalau saudara biasa bangun tidur, bangun mezbah, tiap hari bangun mezbah, tiap saudara bangun tidur. Kalau tengah malam saudara biasa seperti itu, tiap malam saudara biasakan itu lakukan. Kalau pagi-pagi saudaraku malam saudara sebelum tidur saudara bangun mezbah, lakukan itu. Saul cuma 1 kali saat itu. Setelah dia menjabat jadi raja bertahun-tahun, itu pertama kali Saul bangun mezbah. Gak heran Saul lemah. Gak heran Saul gak ngerti apa yang harus dia buat. Sampai apa dia lakukan blunder lagi, kesalahan. Dia bilang ceritanya sih hebat, gayanya sih hebat. Udah kita puasa, siapa yang makan siapa yang hari ini makan
terkutuk dia harus mati katanya. Orang lagi lemah, pasukan lagi lemah, pasukan Israel lagi nggak berdaya, udah kekurangan makan, saudara. Padahal lewat Yonatan mereka mengalahkan beberapa pasukannya Filistin dan bisa merebut banyak jarahan-jarahan, tapi nggak boleh dinikmati. Sampai ceritanya sampai mengerikan, saudara. Sampai mereka udah lapar, udah nggak bisa tahan, saudaraku. Ya, sampai binatang mereka sembelih, mereka bunuh kuda dan apa ya gitu, saudara. Mereka bunuh, lalu mereka makan mentah-mentah. Itu kata Alkitab. Sampai mereka udah nggak tahan lagi, mereka udah nggak sabar lagi buat masak. Udah nggak keburu, udah nafsunya udah nggak ketahan, nafsu laparnya itu udah nggak ketahan. Sampai mereka makan mentah-mentah sama darah-darahnya. Keputusan-keputusan yang keliru. Keputusan yang salah. Yang kebalikan. Yang seharusnya itu kebalikan. Sama kalau saudara melihat Saul dan ada sebuah kesamaan sebetulnya antara siapa? Antara Saul dan Simson. Saul dan Simson itu sama-sama diangkat Tuhan, sama-sama dipercayakan, sama-sama jadi orang hebat, sama-sama seperti itu. Sama-sama ditinggikan sama Tuhan, sama-sama. Tapi sama juga saudara, mereka nggak suka bangun mezbah. Sama, Simson juga nggak suka bangun mezbah. Saul juga sama, nggak suka bangun mezbah. Dan kita lihat hidup mereka seperti apa. Kalah. Bangun mezbah, saudara. Ya. Cuma itu yang saya bisa ajar. Cuma itu yang saya bisa titip. Kalau saudara mau menang dalam setiap pertempuran, suka bangun mezbah. Ada amin, saudara. Suka bangun mezbah. Iya, itu aja. Itu aja. Di situ saudara menghadirkan, melibatkan Tuhan dalam setiap urusan-urusan hidupmu. Sehingga bagian-bagian yang engkau tidak bisa selesaikan, Tuhan yang selesaikan buat saudara. Ada amin, saudara. Tuh, bagian-bagian saudara nggak bisa urusin, Tuhan yang urusin itu buat saudara. Saya alami, saudara. Saya alami. Kalau kita suka bangun mezbah, saudara, bukan kita yang bergerak, Tuhan yang bergerak ganti saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Kalau kita suka bangun mezbah nih, saudara, kekuatan kita yang terbatas jadi kayak itu hebat bisa. Kenapa? Karena Tuhan terlibat dalam hidup kita. Tuhan support, Tuhan topang kita habis-habisan. Iblis nggak suka, saudara. Iblis nggak suka. Kemarin saya didatangin sama satu suami istri, saudara. Mereka baru mau bangun mezbah, mereka dengar firman Tuhan dan mereka bilang, suaminya bilang, saya nggak boleh mundur. Ya, saya sampaikan firman di awal bulan kemarin ya tentang Elimelek, dan itu jadi rema buat mereka. Jadi mereka mau coba bangkitkan lagi rohani mereka, ya saudara. Bangun mezbah. Lagi bangun mezbah diganggu, saudara. Istrinya diganggu, ada kuasa jahat gitu, ya saudara. Ya iblis nggak suka. Ya, dengan berbagai macam cara iblis, kalau nggak dia bikin males kita, ya dia ganggu kita seperti itu, atau dengan cara yang lain, ya saudara. Supaya apa? Mezbah itu nggak pernah berdiri. Kenapa? Kalau mezbah itu berdiri dalam hidup kita, pasti hidup kita jadi luar biasa. Ada amin, saudara. Kalau mezbah itu berdiri dan ada api yang terbakar, berapa banyak kali mezbahnya masih berdiri tapi apinya sudah nggak ada. Iblis nggak suka, saudara. Kenapa? Karena kekuatan Allah itu akan masuk dalam hidup saya dan saudara. Kekuatan Allah itu tersalurkan dalam hidup saya dan saudara. Iblis nggak suka. Iblis maunya kita kosong, melompong. Iblis maunya kita jalan sendirian. Sampai apa? Waktu kita jalan sendirian ya gampang dihabisi. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, kita nggak pernah dikalahkan. Ada amin, saudara. Bahkan firman Tuhan Paulus bilang begini, ya kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita?
Saul salah. Saul nggak pernah bangun mesbah. Di Tuhan, syukur kepada Tuhan. Saudara suka bangun mesbah, ada amin saudara ya. Jangan lupa, jangan suka tinggali. Saya juga hamba Tuhan, saudara, saya harus bangun mesbah tiap pagi. Kalau saya bangun tidur, saya bangun mesbah dulu ya. 45 menit paling tidak saya bangun mesbah, saya bersekutu dulu sama Tuhan. Karena saya tahu saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa melayani, saya rapuh, saudara, saya rapuh. Kita tuh rapuh tanpa Tuhan, amin. Kita tuh nggak berdaya tanpa Tuhan. Sadar, saudara, sadar tanpa Tuhan tuh kita tuh nggak ada artinya. Betul, saudara. Tanpa Tuhan tuh kita tuh kayak mobil tanpa mesin. Ya, mobilnya bagus tapi kalau nggak ada mesinnya buat apa? Hidup kita mungkin nggak tepat gambarannya saya, sudah nggak tepat. Karena Tuhan tuh, itu saya sih cuma pegangnya Yohanes pasal 15. Ya, ranting nempel sama pohon anggur, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin sudah. Ya, ranting nempel sama pohon anggur, selama dia nempel, hidup ranting ini jaminannya pokok anggur itu. Saya alami sudah, saya alami. Dan saya percaya saudara juga sudah mengalami betapa Tuhan yang hadir dalam hidup saudara itu hebat dan luar biasa. Ada amin saudara. Dan biarkan dia terus, biarkan kita terhubung terus, biarkan kita terhubung terus sama pokok anggur. Apapun juga, jangan boleh ada yang memisahkan kita, saudara. Jangan boleh ada yang bisa menghancurkan mesbah itu. Mesbah itu adalah kekuatan kita. Ada amin saudaraku. Mesbah itu adalah kekuatan saya dan saudara. Selama ada mesbah yang berdiri dalam hidup kita, dan ada korban, ada ukupan yang kita bakar tiap hari, Tuhan akan jadi segalanya, melindungi saya dan saudara dari segala apapun juga. Dia akan menjadi sumber berkat, dia akan menjadi sumber hidup saya dan saudara. Dia akan memberkati setiap tangan apa yang kita kerjakan, itu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada amin saudara. Saya alami itu. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Biarlah ini yang jadi pesan Tuhan pagi hari ini, ya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ya, yang dalam keadaan sakit juga bangun mesbah, nggak apa-apa. Ya. Dalam kondisi seperti itu bangun mesbah. Saudara sedang menghadirkan Tuhan, terlibat dalam setiap apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, dan Dia pasti bela saudara. Ada amin saudara. Dia pasti bela dan sembuhkan. Mari kita menyembah Tuhan.